Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita dapat kembali bersua dalam program Ustadz Menjawab. Saya Ahmad Fauzan menemani Anda, dan kali ini kita menghadirkan narasumber yaitu Ustadz Muhammad Ghazali yang nantinya akan memberikan materi, memberikan tausiah sekaligus juga menjawab pertanyaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini, Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat selalu, dan mudah-mudahan pemirsa di rumah juga dalam keadaan baik, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita manfaatkan waktu sore hari ini kembali untuk kita menuntut ilmu. Baik, pemirsa dan pendengar, sesi awal nanti akan disampaikan oleh Ustadz sebagai mukadimah, kemudian nanti di paruh kedua kami juga memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung, bertanya langsung di line telepon 02716793000, SMS WhatsApp di 08112553000. Untuk kesempatan sore hari ini tema yang diangkat terkait dengan apa ini, Ustaz? Untuk sore hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan menyia-nyiakan amanat atau berkhianat terhadap amanat, itu akibatnya apa? Akibat dari menyia-nyiakan amanah nanti akan disampaikan oleh Ustaz. Monggo Ustaz, mukadimahnya bisa disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk bisa hidup di dunia ini. Karena kehidupan dan kematian itu adalah hak prerogatif Allah, mutlak milik Allah. Kita tidak bisa menyetel atau mengatur. Dan tentunya ini sebagai satu ujian. Jadi hidup itu sebagai ujian untuk mengetahui mana yang terbaik di antara manusia perbuatannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Selanjutnya selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan manusia dari zaman gelap gulita menuju kepada cahaya yang terang benderang. Para pemirsa dan juga para pendengar radio rahimakumullah, tentang masalah tema yang kita angkat, yakni akibat orang yang menyia-nyiakan amanat atau berkhianat terhadap amanat. Ini dampaknya sangat luar biasa. Karena orang yang amanat ini dijamin akan masuk surga. Lah orang yang menyia-nyiakan amanat ya kebalikannya, berarti diancam dengan neraka. Yang kita bahas pada sore hari ini
beberapa ancaman dari Allah tentang menyia-nyiakan amanat. Yang pertama di slide yang ketiga, surat Al-Anfal ayat 27, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW. Maksudnya tidak taat terhadap perintah Allah, tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Ya. Amanat ini adalah satu bentuk tanggung jawab bagi manusia. Tanggung jawab yang pertanggungjawabannya ini tidak hanya ada di dunia, tetapi sampai kepada akhirat. Ya. Tadi pagi sudah kita bahas sedikit, ya, apa perbedaan antara amanah dan jabatan. Ya. Bisa dilihat para pemirsa di layar televisi, ya, tentang perbedaan itu. Jadi amanat itu yang pertama adalah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan kejujuran dan keadilan. Ini amanah. Jadi satu bentuk tanggung jawab. Apapun amanah yang dibebankan kepada kita. Suami ini juga punya amanah. Istri juga punya amanah. Pemimpin juga punya amanah, bahkan sampai kepada pembantu pun ini juga punya amanah yang nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara jabatan itu adalah posisi, ya, atau kedudukan dalam suatu organisasi atau pemerintahan, ya. Sehingga seolah-olah banyak yang menganggap bahwa yang namanya jabatan ini, ya, pertanggungjawabannya hanya ada di dunia, tidak sampai kepada pertanggungjawaban di akhirat. Maka tinggal bagaimana sudut pandang seseorang itu menanggapi tentang amanah ini. Kemudian yang kedua, amanah itu hakikatnya adalah beban yang harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan jabatan bisa menjadi ambisi yang dikejar demi kepentingan pribadi. Ya. Jadi ambisi, jadi beda. Ya. Orang berambisi, orang rakus terhadap sesuatu yang akan didapatkan. Akhirnya berbagai cara ditempuh untuk mendapatkan jabatan tadi. Baik dengan cara yang curang, atau dengan cara yang kotor, atau dengan cara menjatuhkan martabat seseorang. Atau dalam bahasa sekarang mungkin bisa diartikan dengan membunuh karakter. Ya. Ini kadang-kadang tega untuk melakukan seperti itu demi ambisi, demi keinginan. Ya. Pokoknya saya harus jadi, entah caranya bagaimana. Ini jabatan. Kalau amanah tidak akan seperti itu, karena nanti seseorang harus mempertanggungjawabkan. Ya. Kemudian yang ketiga tentang amanah ini, diberikan kepada orang yang berhak dan mampu. Ya. Jadi tidak sembarangan orang bisa menerima amanah ini. Sementara jabatan
ini bisa dicapai atau diberikan karena beberapa faktor. Ya. Karena politik. Ya. Misalnya ada istilah politik dagang sapi. Ya. Jadi siapa yang ikut terlibat itu, ya nanti ada bagi-bagi kekuasaan. Ada jatah yang akan diberikan, padahal seseorang itu hakikatnya tidak mampu. Ya. Tidak mampu di bidangnya, masih ada orang lain yang sebetulnya lebih mampu untuk memegang amanah itu. Atau mungkin karena faktor keluarga, kedekatan, ya, ada nepotisme, atau mungkin persahabatan, atau mungkin perkoncoan. Ya karena itu teman saya, orang dekat saya, keluarga saya, maka saya berikan. Maka kan ada yang namanya jabatan itu hanya muter-muter di keluarganya itu. Pada tahun atau periode pertama, ini yang menjadi misalnya apa? Bupati. Ini suaminya. Kemudian 2 periode habis, diganti oleh istrinya. 2 periode habis diganti oleh anaknya, muter terus. Ya. Saya yakin masih ada ya, orang-orang yang sebetulnya ada kemampuan, ada yang lebih baik. Tetapi karena faktor nepotisme tadi, ini bisa seperti itu. Apalagi tadi dia punya kekuasaan, ya, bisa mengatur segala-galanya. Beda dengan amanah ini, ya. Betul-betul orang-orang yang terpilih, ya, melalui seleksi yang fair, ya, bukan seleksi yang dibuat-buat. Ya. Kemudian yang keempat, jadi amanah ini untuk mencapai tujuan kesejahteraan umat. Ya. Bagaimana umat itu bisa sejahtera dan diperlakukan dengan cara yang adil. Jadi dia tidak ada ambisi yang menggebu-gebu. Tidak hanya mikir perutnya sendiri, tetapi bagaimana ini rakyat bisa sejahtera. Ya. Kalau kita lihat pemimpin-pemimpin zaman dahulu, zaman Nabi dan para sahabat, ini banyak orang-orang yang hidupnya hanya pas-pasan. Ya. Bahkan tidak ada pemimpin yang tidak mau mengambil gaji. Ya. Ini karena apa? Bagaimana rakyat saya yang masih dalam keadaan kekurangan, umat saya yang masih dalam keadaan kemiskinan. Ini pejabatnya atau pemimpinnya berfoya-foya. Ya. Banyak menggunakan harta yang sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain atau kepentingan rakyatnya. Berbeda dengan jabatan. Ini mesti akan banyak untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Ya. Bagaimana pribadinya tadi bisa mendapatkan yang banyak. Apalagi kalau mungkin ketika seseorang mengejar jabatan itu diawali dengan istilahnya ada mahar atau modal. Itu pasti dia akan berusaha untuk mengembalikan mahar tadi, modal tadi. Tidak mungkin yang namanya orang nggak pengen rugi, itu tidak ada. Mesti kebanyakan pengennya untung. Entah bagaimana caranya, yang penting modal saya bisa kembali. Dan syukur bisa untung. Ya. Ini perbedaan antara amanah dan jabatan. Kemudian beberapa akibat yang buruk dari orang yang berkhianat tadi, tidak menunaikan amanat dengan sebaik-baiknya, yaitu ada di surat Al-Hajj ayat 38, Allah berfirman,
Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah membela atau melindungi orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat. Jadi Allah benci kepada orang yang berkhianat dan mengingkari nikmat. Dibenci oleh Allah. Nah, surga itu adalah milik Allah. Kalau Allah benci kepada hambanya, maka hamba itu tidak mungkin akan dimasukkan ke dalam surganya. Ya. Kemudian di surat An-Nisa ayat 107 juga disebutkan, wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan atsima. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa, termasuk orang-orang yang berada dalam lingkarannya. Taruhlah saja ada orang yang korupsi. Korupsi itu kan berarti mengingkari atau berkhianat terhadap rakyatnya. Uang yang sudah dikumpulkan sedikit demi sedikit, kemudian terkumpul jadi banyak. Ini dari pajak-pajak rakyat. Tetapi dengan mudahnya ada orang yang melakukan money laundry, jadi pencucian uang. Ini kan namanya kan mengkhianati rakyat. Ya. Berbuat zalim kepada rakyat. Jangan sampai di situ malah ada orang-orang yang membela, ya, terhadap koruptor tadi, mencari pengacara agar hukumannya menjadi ringan. Ya. Kan sering terjadi kita mendengar kasus yang seperti itu. Padahal dia orang-orang yang berkhianat. Nah, kita menjadi orang-orang yang membela, ya, membela orang-orang yang khianat tadi. Kemudian berikutnya, ketika orang itu menyia-nyiakan amanat atau berkhianat, nanti dia akan menjadi orang munafik. Nabi kita bersabda, ayatul munafiki salasun. Ciri-ciri kemunafikan itu atau orang-orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila ia berbicara sering berdusta. Tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa. Apabila ia berjanji sering mengingkari. Banyak orang mungkin janji-janji dalam kampanye, tapi ternyata tidak ditepati janjinya tadi. Berarti dia termasuk orang yang menyelisih janjinya. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila dia diberi amanat, maka ia berkhianat. Ya. Tidak menunaikan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian berikutnya, satu lagi, dari hadis Nabi bahwa orang yang berkhianat itu berarti dia seperti orang yang tidak beragama, ya, tidak punya agama. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berkhutbah kepada kami. Khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, la imana liman la amanatalah. Tidak sempurna iman bagi orang yang tidak ada amanat baginya. Ya. Waladina liman la ahdalahu. Dan tidak ada agama bagi orang yang janjinya tidak bisa dipercaya. Ya.
berarti khianat ini sebagai pencukur agama. Ya. Agamanya menjadi hilang. Karena agama itu hakikatnya adalah suatu aturan. Nah, kalau dia melanggar aturan tadi, berarti dia termasuk orang yang tidak beragama. Kalau tidak beragama berarti juga tidak punya iman. Maka tentunya kita sebagai hamba Allah yang baik bagaimana berusaha. Karena hakikatnya masing-masing kita itu mengemban amanat. Tidak ada orang yang tidak dapat amanat. Ya. Dan besok yang namanya amanat itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jangan sampai nanti kita menjadi orang-orang yang menyesal di kemudian hari. Ya. Terima kasih Ustaz, dengan awal sudah disampaikan. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu. Selepas pesan berikut kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya langsung di line telepon maupun juga di line SMS. Tetap bersama kami dalam program Ustadz Menjawab.